Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini adalah merupakan informasi menggembirakan, informasi harapan bagi seluruh Bapak Ibu honorer tanah air. Nah, kira-kira apa informasinya Bapak Ibu? Yaitu tentang harapan Bapak Ibu honorer, di mana di sini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas membocorkan info terkini tentang prediksi nasib honorer 2023. Nah, informasi ini Bapak Ibu langsung diungkapkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Bapak Ibu, apa kira-kira yang disampaikan oleh Menteri Anas tentang bocoran prediksi nasib honorer 2023? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Honorer sampai dengan saat ini masih terus menunggu keputusan final dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas nasib mereka ke depan. Kenapa tidak? Karena memang sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo dengan penyelesaian tenaga honorer ini, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa diinstruksikan atau diharapkan kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik terhadap nasib honorer. Maka suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer menggantungkan nasibnya terhadap Menteri Pan RB. Peraturan sebelumnya yang menetapkan tenaga honorer akan diberhentikan terhitung November 2023 mendatang, ini membuat para honorer ketar-ketir. Kenapa? Karena memang ya tentunya setelah itu nantinya mau kemana untuk bekerja. Setelah mengabdi puluhan tahun kepada negara, nasib para honorer saat ini sedang berada di ambang kekhawatiran. Dalam rapat kerja nasional Rakernas di Balikpapan 23 Februari 2023, permasalahan honorer juga menjadi topik utama. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengkonfirmasi kepada Menpan RB tentang problematik ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerima mandat dari Presiden Jokowi untuk mencari jalan tengah terbaik bagi seluruh pihak. Tentunya yang terutama di sini adalah honorer. Akhirnya dikutip langsung melalui situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, situs Kemenpan RB, Menteri Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa dirinya bersama tim sedang mencari titik terang. Meskipun demikian, Menteri Anas telah membocorkan kepada beberapa opsi, yaitu pengangkatan sesuai skala prioritas. Lalu alternatif kedua, pengangkatan seluruhnya. Akan tetapi opsi ini bisa menambah beban fiskal secara signifikan terhadap anggaran negara. Selain dua opsi di atas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga menegaskan pada opsi atau ada opsi lainnya yang saat ini tentu masih dalam kajian mendalam. DPR, DPD, APKASI atau Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, kemudian BKN, dan beberapa perwakilan tenaga non-aparatur sipil negara berkolaborasi dalam pemecahan masalah ini. Kenapa tidak? Karena informasi sebelumnya telah disampaikan oleh Menpan RB bahwa dalam hal penyelesaian kasus atau penyelesaian persoalan honorer ini tidak bisa diselesaikan sepihak, tetapi
diselesaikan secara bersama-sama sehingga ada solusi terbaik yang merupakan jalan tengah sebagaimana instruksi Presiden Jokowi kepada Menpan RB. Lebih lanjut, Menteri Anas juga menerangkan bahwa sebisa mungkin dalam waktu dekat solusi untuk honorer sudah rampung. Bersyukur Bapak Ibu kalau memang sebagaimana yang kita sampaikan oleh Menteri Anas ini bahwa dalam jangka waktu yang dekat dalam waktu dekat ini ada solusi untuk honorer. Seperti pekan lalu, saya ketemu para gubernur dalam APPSI, kita bahas soal tenaga non-ASN, semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu yang tak lama lagi. Ini pungkas Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Pemerintah sedang berusaha semaksimal mungkin memberikan jalan keluar yang terbaik. Sebagaimanapun, honorer sudah berjasa bagi negara ini untuk menangani atau melaksanakan pelayanan publik di instansi pemerintah maupun di instansi pemerintah daerah. Karena memang disadari bahwa para pegawai ASN dalam arti PNS tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan tanpa ada bantuan atau tenaga honorer. Terdapat beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh pegawai negeri sipil, namun dapat diselesaikan oleh para honorer. Jadi dengan peran honorerlah salah satu yang bisa mendorong pekerjaan pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Secara faktual, memang tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer ini berperan dalam pelayanan publik. Sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya, jelas Menteri Anas. Selain nasib honorer, Menteri Anas juga beserta tim sedang mengatur strategi agar penempatan non-ASN dapat merata di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Sebab yang terjadi di lapangan saat ini, penempatan honorer berkumpul pada satu titik, yaitu Pulau Jawa. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Nah tentunya nanti dengan program ini, harapan Menpan RB dalam arti harapan pemerintah, supaya penempatan honorer ini merata sebagaimana yang dikehendaki. Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah aparatur sipil negara yang didayagunakan, tetapi juga distribusinya. Karena memang saat ini sebenarnya belum merata, masih terpusat di Jawa, padahal seluruh Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden, kata Anas. Sementara daerah lainnya masih kekurangan tenaga honorer, ini jugalah yang menjadi tugas besar bagi Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Demikian informasi Bapak Ibu tentang isu ya penyelesaian tenaga honorer yang langsung disampaikan oleh Menteri Anas. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.